Dapat makan gratis di Singapura. Wow, amazing. Oke. Nah, kali ini aku akan sharing bagaimana saya selama di Singapura itu ada 1 hari penuh saya makan gratis. Kebayang nggak kalau misalnya kita makan di restoran-restoran yang misalnya di mall, kita itu bisa menghabiskan sekali makan sampai dari $10 sampai di atasnya, bisa sampai $35, bisa sampai $45, bisa sampai $20, tergantung menu yang sudah kita pesan gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, saya ada 1 hari di mana saya bisa mendapatkan makan gratis 1 harian. Caranya bagaimana? Ya memang awalnya aku nggak ada kepikiran untuk mencari makan gratis sih. Hanya saja karena saya ketemu dengan orang baru di sana, orang India, jadi saya coba ngajak ngobrol. Terus kebetulan dia adalah solo traveler juga, sama seperti saya. Saya jalan-jalan ke Singapura sendiri gitu. Nah jadi kami akhirnya memutuskan untuk jalan bareng gitu, ke tempat wisata bareng-bareng. Terus dia langsung nanya, kamu mau makan gratis nggak gitu. Terus aku bilang, di mana, aku gitu. Nah, aku kan penasaran di mana, di sana gitu. Terus aku cuman mikir, ya udahlah coba aja. Tapi dia langsung tanya dulu, kamu mau nggak untuk makanan India gitu. Terus aku kebayang cerita-cerita tentang cerita-cerita orang tentang makanan India kan, dibilang ya begitulah ya. Cuman aku karena penasaran, ya oke lah ya, I will try, karena aku tidak bakalan pernah tahu kalau aku tidak mencoba begitu. Dan senjata utamanya adalah ini dia. Nah jadi tempatnya itu adalah ini ya, Silat Road Sikh Temple di Singapura. Nah jadi aku hanya menghabiskan $1 untuk beli ini karena kita kalau ke sana itu harus pakai ini teman-teman. Kita harus pakai ini waktu ke sana. Jadi kita aku ikuti sih dia ngapain dia. Jadi dia itu keliling dulu, doa dulu. Jadi aku keliling, ya udah aku ikutin aja karena it's okay lah. Toh juga aku apapun yang dilakuin aku nggak ngerti juga. Terus aku bukan mengimani apa yang mereka imani begitu. Hanya saja aku cuman pengen tahu dan aku bayangin aja, ya udah belajar tentang tradisi begitu. Nah setelah itu aku sudah pakai ini dan akhirnya kayak pergi ke dapurnya kayak makan. Aku lihat langsung makanannya itu ada manisan, ada nasi, tapi nasinya itu yang pastinya tidak sama. Dia kayak sama tetapi rasanya beda juga gitu. Entah ada bumbu-bumbu yang mereka buat, I don't understand about it. Terus kari ayam, ada semangka, ada yogurt, eh ya manisan, yogurt, kari ayam, semangka, nasi gitu. Nah, kalau mereka sih makannya langsung dicampur semuanya ya. Terus mereka itu menikmati. Enak banget sama mereka. Tetapi memang kalau dari segi saya sendiri, karena memang tidak terbiasa dengan lidahnya saya, ya bagiku kalau misalnya dimakan it's fine, masih bisa masuk gitu. Cuman yang nggak bisa masuk itu yogurtnya, karena yogurtnya itu kayak di lidah kita itu kayak yang basi gitu. Jadi yogurtnya itu bukan yogurt yang seperti yang kita beli di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba di sana, jangan langsung campur aduk, cicip dulu gitu. Nah jadi kalau manisannya aku suka banget, enak banget manisannya. Jadi aku makan banyak tuh manisannya. Nasinya aku tidak terlalu selera. Untung aja pada saat itu aku langsung minta sedikit doang gitu. Aku minta sedikit. Nah itu kalau pengalaman akhirnya saya bisa menghemat berapa puluh dolar tuh gitu. Nah malamnya waktu kami sudah selesai jalan-jalan kami ke situ karena saya butuh charger. Handphone saya sudah padam, saya tidak tahu mencharger di mana, sedangkan itu saya sangat butuh untuk pergi untuk beli tiket tempat nginap karena aku beli
aku sengaja nggak langsung beli penginapan langsung beberapa hari gitu. Jadi aku ambil pada saat itu, ya udah kalau misalnya hari itu aku mau pulang pulang aja gitu rencananya. Cuman karena memang kepikiran ya udahlah 1 malam lagi misalnya begitu, akhirnya aku harus beli booking penginapan lagi gitu. Nah akhirnya aku langsung, aduh aku butuh mencharger nih, kira-kira bisa nggak untuk ke tempel sana ya gitu. Terus dia langsung bawa, oh oke yuk gitu. Akhirnya kami makan lagi dan menunya berbeda gitu, menunya berbeda kami makan. Yang pastinya dengan cara yang sama, aku nggak langsung minta banyak-banyak, jadi nasinya sedikit, terus lauknya sedikit, buahnya aku selalu banyakin gitu, dan akhirnya makan lagi. Jadi teman-teman kalau seandainya misalnya teman-teman ke Singapura dan juga budgetnya sangat terbatas, dan siapapun sebenarnya bisa untuk pergi ke sana dan nggak harus beli ini kita harus punya penutup kepala di sana. Jadi penutup kepala teman-teman boleh juga kayak misalnya yang tali-talinya kita yang ada di Indonesia, yang misalnya kalau naik gunung itu juga bisa digunakan, nggak harus dibeli. Tapi kalau misalnya nggak punya nggak apa-apa, ini dibeli cuman seharga $1 atau $2 gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau liburan dengan low budget, pasti bisa kok untuk menikmati suasana Singapura tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Nah, jadi kalau kemarin saya sudah cerita tentang transportasi, saya sudah cerita tentang air minum, saya sudah cerita tentang makan. Nah, jadi teman-teman pengen mau cerita tentang apa lagi? Share ya. Oh, bukan share. Coba ditanya ya, supaya aku akan kasih tahu tips-tipsnya gimana cara saya untuk hemat waktu jalan-jalan ke Singapura. Oke?